Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rosanti dari SMKN 2 Turen, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi BIOS. Yang pertama yaitu penemu BIOS. Istilah BIOS atau Basic Input Output System diciptakan oleh Gary Kidal dan pertama kali muncul di sistem operasi CP atau M pada tahun 1975. Menggambarkan mesin-mesin bagian tertentu dari CP atau M yang dimuat selama waktu boot yang berinteraksi langsung. Dengan perangkat keras, mesin CP atau M biasanya hanya memiliki bootloader sedangkan sederhana dalam ROM-nya. Ini adalah penemu dari BIOS. Selanjutnya yaitu apa itu BIOS? BIOS adalah kepanjangan dari Basic Input Output System, yang merupakan suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas untuk mengatur fungsi dari perangkat keras atau hardware yang terdapat pada komputer. Berikut ini adalah gambar dari BIOS. Selanjutnya yaitu lokasi BIOS. BIOS biasanya tersimpan di random access memory atau sebuah baterai CMOS yang terletak di motherboard. Setiap kali menyalakan device BIOS akan berjalan melalui POS atau Power on Self Test. Power on Self Test adalah proses tes yang dilakukan oleh PC untuk mengecek fungsi dari komponen pendukung PC apakah bekerja dengan baik. Berikut ini adalah gambar BIOS pada motherboard. Jenis BIOS yang pertama yaitu IBM BIOS. Jenis BIOS ini dikembangkan oleh salah satu perusahaan software dan perangkat keras ternama yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu IBM Inc. Perusahaan yang berlokasi di pusat kota Armonk, New York. Ini telah berdiri sejak tahun 1911. Mereka membagi IBM BIOS menjadi 3 versi. Yang pertama yaitu dirilis pada 24 April tahun 1981, yaitu BIOS dengan memori fisik sebesar 544 KB. Sayangnya versi pertama ini belum dilengkapi dengan fitur pemindahan blok memori untuk beberapa kartu ekspansi. Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 1981 kembali diperkenalkan versi kedua dari IBM BIOS yang tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya. Hanya saja versi ini terdapat fitur tambahan yaitu bug fix. Berikut ini adalah tampilan pada IBM BIOS. Jenis BIOS yang kedua yaitu Ponic BIOS. Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Ponic BIOS ini antara lain yaitu dapat mengaktifkan keamanan hingga konektivitas dan kompatibilitas dari berbagai komponen yang terdapat pada komputer. Berikut ini adalah gambar dari tampilan Ponic BIOS. Jenis yang ketiga yaitu Award BIOS. BIOS ini mengandung program yang sistem dasarnya bisa dimodifikasi oleh pengguna. Tak hanya itu, Award BIOS juga menyimpan informasi setup pada CMOS RAM. Sedangkan untuk menggunakan BIOS ini, Anda hanya perlu menekan tombol delete saja. Berikut ini adalah tampilan dari jenis BIOS Award. Yang keempat yaitu AMI BIOS. Jenis BIOS ini selanjutnya sekaligus yang terakhir diproduksi dan dikembangkan oleh perusahaan American Megatron Inc. yang dikenal dengan AMI BIOS. Perusahaan software dan perangkat keras ini didirikan pada tahun 1985 dan terletak di Norcross, Georgia. Nama AMI BIOS semakin populer sejak tahun 2002. Orang-orang menyukai penggunaannya karena terbilang mudah. Anda hanya perlu menekan tombol delete saja untuk mengaksesnya. Berikut ini adalah tampilan dari AMI BIOS.
Selanjutnya yaitu cara kerja BIOS. Jika berbicara tentang cara kerja BIOS, yaitu dilakukan dengan dimulainya proses inisialisasi yang menunjukkan jumlah memori terinstal, kapasitas jenis hard disk, dan lain sebagainya. Kemudian memeriksa perangkat ROM lain seperti hard disk, lalu melakukan tes RAM yaitu memory count up test. BIOS akan mencari lokasi booting, device, serta sistem operasi jika semua tes komponen tersebut telah berhasil diselesaikan. Fungsi utama BIOS sendiri yaitu untuk memberikan instruksi dengan istilah POS atau Power on Shelf Test, yaitu perintah untuk menginisialisasi dan identifikasi perangkat sistem seperti CPU, RAM, VGA card, keyboard, dan mouse, hard disk, optical CD drive, dan hardware lainnya pada saat komputer mulai booting. Fungsi BIOS pada umumnya yaitu yang pertama memberikan informasi dasar sistem komputer, yaitu dengan menggunakan BIOS maka pengguna bisa melihat detail spesifikasi device yang mereka gunakan. Yang kedua yaitu mengatur konfigurasi dasar sistem komputer. Beberapa hal seperti mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat yang terpasang pada komputer sesuai kebutuhan bisa dilakukan melalui BIOS. Yang terakhir, terkait konfigurasi, BIOS berguna untuk mengatur waktu dan tanggal. Selanjutnya yaitu terkait konfigurasi, BIOS berguna untuk mengatur waktu dan tanggal. Fungsi BIOS selanjutnya menjalankan perintah Power on Shelf Test. Perintah ini digunakan dengan tujuan membantu pengguna untuk mengetahui tingkat kesesuaian dari sistem operasi yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya, memuat dan menjalankan sistem operasi. Ketika laptop dinyalakan, maka program pertama yang akan berjalan adalah BIOS. Setelah berjalan, BIOS nantinya akan mengecek kesiapan dari sistem operasi yang tersimpan. Dengan demikian, sistem tersimpan akan dimuat dan selanjutnya akan digunakan. BIOS juga memiliki peran penting untuk mengatur sistem operasi serta aplikasi yang digunakan dan diinstal di dalam unit laptop atau PC komputer. Selanjutnya yaitu booting. Booting sendiri artinya adalah proses perjalanan penyalaan komputer, pengambilan alih sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Selanjutnya yaitu cara masuk BIOS. Yang pertama, tekan tombol restart. Dari tampilan paling awal Windows, bisa juga dengan menekan tombol power ketika laptop dalam keadaan mati dan tunggu beberapa saat. Selanjutnya, sesaat setelah laptop memunculkan logo seperti ini, tekan tombol F2. Tetapi langkah-langkah tersebut tergantung dari perangkat yang Anda miliki. Selanjutnya, jika sudah menekan tombol F2 dengan cepat, maka BIOS akan muncul pada layar monitor. Cara setting BIOS. Langkah pertama yang Anda harus lakukan yaitu menghidupkan dengan menekan tombol power pada komputer, atau apabila komputer telah dalam keadaan hidup, maka Anda dapat restart komputer itu terlebih dahulu. Kemudian apabila komputer Anda sudah menyalakan pertama kalinya, tekan tombol delete dengan terus-menerus agar bisa meload tampilan BIOS komputer. Apabila tampilan menu BIOS tersebut sudah muncul, maka langsung saja Anda pilih menu boot untuk memilih boot yang akan diprioritaskan. Selanjutnya, cara setting BIOS. Silakan Anda pilih yaitu boot device priority, lalu enter untuk memilih perangkat yang ingin diprioritaskan. Selanjutnya, jika Anda menggunakan CD-ROM, maka jangan khawatir untuk memilih CD-ROM pada IST boot device.
Selanjutnya Anda tekan tombol F10 untuk menyimpan dan keluar, atau Anda dapat mengikuti sebuah petunjuk yang ada, ya ini bisa samping atau bawah menu BIOS tersebut. Setelah itu tunggu sebentar sampai komputer akan restart dengan sendirinya. Selanjutnya tampilan BIOS setup. ESC atau escape ini berfungsi untuk keluar dari setup BIOS. Yang kedua, panah ke atas dan ke bawah. Ini berfungsi untuk select item. Yang ketiga, panah ke kiri dan ke kanan berfungsi untuk select screen. Yang selanjutnya yaitu enter, berfungsi untuk memilih submenu. Yang kelima, F1 berfungsi untuk general help. Yang keenam, F9 setup default. Yang ketujuh yaitu 10, berfungsi untuk keluar dari setup BIOS. Dan yang ketujuh ini maksudnya F10 berfungsi untuk keluar dari setup BIOS dan menyimpan hasil dari settingan BIOS tersebut. Selanjutnya, pada tampilan BIOS setup terdapat beberapa menu. Yang pertama yaitu main menu. Pada main menu ini kita dapat mengetahui versi BIOS yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor yang digunakan pada komputer, kecepatan memori, kapasitas memori, dan lain-lain. Kita juga bisa mengatur bahasa, waktu, dan tanggalnya. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari main menu pada BIOS. Yang kedua yaitu advanced menu. Digunakan untuk mengetahui informasi atau sistem yang terpakai dalam komputer. Pada menu ini terdapat beberapa sub, yaitu PCI configuration, merupakan sebuah menu yang di dalamnya terdapat berbagai susunan konfigurasi PCI secara spesifik. Berikut ini adalah tampilan dari advanced menu. Pada menu ini terdapat beberapa sub, yaitu PCI configuration, yang merupakan menu di dalamnya terdapat berbagai susunan konfigurasi PCI secara spesifik. Fungsinya untuk mengatur peralatan dengan jalur PCI dan perangkat yang dikenalkan secara default oleh komputer. Next, pada tampilan BIOS setup terdapat beberapa menu, yaitu yang ketiga tadi yaitu security menu. Menu ini digunakan untuk mengatur keamanan sistem pada PC atau laptop. Berikut ini adalah gambar dari security menu. Pada menu ini kita bisa memberikan password login ke OS. Terdapat juga set supervisor. Ini maksudnya yaitu berfungsi untuk memberi password dan mengakses full tanpa batas, sedangkan set user password fungsinya untuk memberi password sedangkan aksesnya terbatas. Selanjutnya, pada tampilan BIOS yang keempat yaitu terdapat power menu. Digunakan untuk mengatur kinerja perangkat-perangkat sehingga memungkinkan untuk menghemat energi komputer. Pada menu ini terdapat beberapa menu, yaitu ACPI, fungsinya untuk mengatur power untuk komputer. After power failure, fungsinya untuk menentukan pilihan operasi jika daya yang hilang. Wake on PCI PMI, fungsinya untuk menentukan tindakan yang diambil bila daya sistem dimatikan, dan manajemen daya PCI mengaktifkan bangun peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, ini adalah gambar dari power menu pada setup BIOS. Selanjutnya, boot menu. Digunakan untuk mengatur proses komputer saat dinyalakan atau booting. Booting adalah proses perjalanan komputer dari awal sampai pengambilan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Boot priority adalah suatu cara yang dilakukan untuk menampilkan pilihan beberapa device yang terhubung ke komputer. Berikut ini adalah gambar dari menu boot pada BIOS.
Selanjutnya, exit menu digunakan untuk dari program BIOS, yaitu exit saving change digunakan untuk keluar dari sistem BIOS dan menyimpan konfigurasi pada CMOS. Exit discarding change digunakan untuk keluar dari sistem tetapi tanpa menyimpan stub data pada CMOS. Discard change mengisi atau merubah nilai menu sebelumnya dari CMOS untuk semua stub. Yang terakhir yaitu save change berfungsi untuk menyimpan stub data pada CMOS atau dengan menekan tombol keyboard F10. Berikut ini adalah tampilan dari exit menu. Sekian tentang penjelasan BIOS dari saya, Eli Rosanti, dari SMK 2 Turen, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.